Halo semuanya, selamat datang di konten kali ini bersama saya Fadli Irawan dan nanti akan dibantu dengan teman-teman saya yang lain. Jadi untuk kali ini kita akan membahas seputaran digital, peran pemerintah dan judi online. Oke, jadi akhir-akhir ini mungkin teman-teman juga merasakan ya terkait judi online di sekitaran kita. Memang perannya sangat masif dan memprihatinkan ya. Jadi di konten kali ini kita akan fokus membahas judi online ya, fokus utamanya. Jadi agak sedikit berbeda karena saya akan dibantu teman-teman yang lain yang sama pedulinya terkait judi online ya, khususnya dampak dan solusi pemerintah dan peran masyarakat serta support dari kita pribadi. Dan di konten kali ini kita akan membahas pada dampak atau masalah yang ditimbulkan judi online, kemudian fenomena di sekitar kita, kemudian dilanjutkan dengan solusi baik dari pemerintah, peran masyarakat, serta kita pribadi, khususnya peran pemerintah ya, Kominfo dan jajarannya. Jadi saya harapkan atau kami berharap ya, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk masyarakat umumnya ya, dan khususnya untuk kita pribadi. Jadi semoga bisa membantu Indonesia lebih baik. Jadi langsung aja. Halo, saya Resti Rahmawati. Kalau judi biasanya dilakukan dengan pemain dan juga uang yang real, kini judi bisa dilakukan melalui dunia maya. Judi online merupakan salah satu aktivitas taruhan yang dilakukan melalui kanal internet. Dengan perkembangan teknologi dan juga akses yang semakin mudah, membuat popularitas judi online ini semakin tinggi di kalangan masyarakat. Banyak orang yang tertarik dengan kemudahan dan juga sensasi yang ditawarkan oleh judi online, membuat aktivitas ini semakin banyak diminati. Terbukti menurut laporan Menko Polhukam, Bapak Hadi Cahyanto, ada sekitar 4 juta orang di Indonesia yang terdeteksi melakukan judi online, mulai dari usia kurang dari 10 tahun hingga lebih dari 50 tahun. Namun sayangnya, popularitas judi online ini juga membawa dampak negatif yang sangat signifikan di masyarakat, terutama pada kesehatan mental dan juga sosial masyarakat. Perilaku adiktif adalah salah satu konsekuensi serius yang sering kali terjadi. Banyak juga individu yang terjebak dalam lingkaran setan perjudian, mengalami kecemasan, depresi, serta stres yang berkepanjangan. Selain itu, judi online juga sering kali dijalankan oleh operator yang tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan kelemahan pengguna untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya tanpa mempedulikan dampak buruknya. Akibatnya, hubungan sosial dan juga keluarga pun seringkali terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari bahaya judi online dan juga jangan segan untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jangan biarkan judi online merusak hidup Anda. Oke, kita sama-sama setuju ya bahwa judi online ini sangat mengkhawatirkan. Bayangin aja dari umur kurang dari 10 tahun sampai lebih dari 50 tahun. Kurang dari 10 tahun itu berarti SD, usia SD. Ditambah lagi dengan akses digital yang sangat mudah sekarang ya. Jadi semua orang dari kalangan anak-anak sampai dewasa sangat mudah menjangkau judi online. Dari situ kita bertanya-tanya apa sih dampak yang paling terasa atau dampak yang ditimbulkan dari judi online ini sendiri ya. Oleh karena itu, rekan saya akan jelaskan ya, akan bantu jelaskan untuk dampak dari judi online ini sendiri. Oke. Nama saya Hana Hanifah. Judi online tidak hanya berdampak pada kesehatan mental saja, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang sangat serius. Banyak orang yang kehilangan uang dalam jumlah yang sangat besar, bahkan sampai terlilit hutang. Perjudian ini menjanjikan kemenangan yang sangat besar, namun pada kenyataannya lebih banyak yang kalah daripada yang menang, membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran kerugian finansial. Dampak ekonomi judi online ini sangat merusak stabilitas keuangan keluarga, yang dimana uang yang tadinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, bahkan investasi untuk masa depan malah habis untuk berjudi. Ketika sumber keuangan keluarga terkuras, kebutuhan dasar pun tidak terpenuhi, mengakibatkan stres dan konflik dalam rumah tangga. Selain kerugian dalam finansial, judi online juga menghancurkan kesehatan mental para pelakunya. Tekanan akibat kehilangan uang dan berhutang yang menumpuk menyebabkan kecemasan, depresi, dan stres yang berkepanjangan.
Kondisi ini mempengaruhi produktivitas kerja dan hubungan sosial para pelaku, membuat kehidupan sehari-hari menjadi sangat terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menghindari hal-hal tersebut agar tidak mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri, bahkan sampai negara. Ya, pemirsa, tahun 2023 tercatat terdapat 1.196 kasus. Baik, dampak judi online memang sangat mengkhawatirkan ya. Dari segi mental, tentunya finansial juga. Dari lingkungan saya terdekat pun ada, dari keluarga pun ada yang terkena judi online atau teradiksi ya, jadi mereka finansialnya jadi berantakan, mentalnya pun terganggu. Kemudian di masyarakat pun fenomena dari dampaknya pun banyak. Dan ada cerita menarik dari rekan saya terkait fenomena atau dampak yang terjadi ya akibat dari judi online ini. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepen Komarudin. Saya akan menceritakan kehebatan dari dan kerugian dari teknologi. Di zaman teknologi yang sangat canggih ini dan globalisasi yang sangat luas ini, berbagai macam manusia menggunakan teknologi dan globalisasi ini dengan berbagai kepentingan. Ada yang digunakan dengan kebaikan seperti bisnis, sosialisasi, dan lain-lain. Ada juga orang yang menggunakan dengan hal-hal yang sangat buruk. Terjadi di beberapa rekan kita yang menggunakan teknologi dengan kesalahan yang fatal. Dengan kemudahan handphone bisa terjadi kerugian yang sangat besar, di mana tadinya beliau ini sangat rajin sekali dengan nilai prestasi yang bagus, namun karena kelalaian atau ketidaksabaran beliau sehingga terjadilah kerugian. Yang tadi mencoba-coba melihat main game, terus dia mencoba lagi game yang sangat penasaran, yang tadinya hanya main-main saja, namun dia itu mencoba untuk melakukan permainan-permainan yang berbayar, sehingga terjadilah penasaran-penasaran dan dilakukan secara terus-menerus dan terjadi sedikit demi sedikit sehingga terjadilah transaksi yang besar, sehingga transaksi yang besar menjadi hal-hal yang merugikan karena dana-dana yang dikeluarkan untuk game secara online atau kita sebut dengan judi online dan uangnya tidak kembali, sehingga rekan itu menjadi performanya turun karena beliau harus berpikir bahwa bagaimana untuk mendapatkan uang secara cepat, sehingga mempengaruhi pekerjaannya, prestasinya, dan keluarganya, sehingga permainan judi online ini adalah merugikan bagi orang-orang yang melakukan judi online itu. Nah, dari itu nanti ada teman dan rekan saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi dari judi online ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita belajar dari fenomena rekan kerja Pak Pepen ya. Dari situ kita bisa lihat dampak dari judi online ini dari segi keluarga, jenjang karirnya ya, kompetensinya, kinerjanya jadi menurun, finansialnya pun pastinya bermasalah. Jadi melanjutkan topik judi online ini, kita akan membahas terkait solusinya. Namun sebelum kita lari ke atau kita berjalan ke solusinya, sebelum itu kita harus mengidentifikasi masalahnya. Judi online itu sudah ada sejak ratusan ribuan tahun yang lalu, sudah sangat lama. Dan dewasa ini pun saya baru menyadari judi online itu ada sejak saya SD, sejak saya masih kecil. Dulu itu berbentuk dalam warnet ya, poker atau roulette segala macam. Namun tidak semasif sekarang. Jadi identifikasi masalahnya adalah sekarang apa? Yaitu marketingnya. Kalau kita lihat marketingnya itu sangat-sangat brilian, sangat-sangat pintar sekali sekarang. Dibungkus dengan skema atau sebutan game online. Kita bisa lihat ya, dipromosikan secara gamblang oleh streamer, selebgram dan yang lainnya ya, lewat skema game online atau berkedok game online. Oleh karena itu sangat berbahaya sekali karena ini bisa menyasar atau sangat bisa menyasar anak-anak sejak belia. Oleh karena itu, saya akan dibantu rekan saya untuk menjelaskan atau membantu kita mencari solusi untuk judi online ini.
Untuk detailnya, teman saya akan bawakan. Hai semua, perkenalkan nama saya Mada Septia Kirana dan di sini saya akan membahas beberapa solusi untuk mengatasi masalah judi online. Nah, seperti yang kita tahu dari narasumber sebelumnya, bahwa judi online ini memiliki banyak sekali dampak negatif, seperti kesehatan masalah mental, kemudian seperti finansial. Nah, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu dengan adanya edukasi nih teman-teman. Jadi edukasi dan kesadaran itu sangat penting bagi masyarakat. Nah, edukasi ini harus ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami tentang bahaya dari judi online tersebut. Nah, edukasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan di media sosial, sekolah maupun komunitas yang bisa memberikan banyak informasi terkait resiko yang terlibat. Kemudian yang kedua yaitu adanya campur tangan pemerintah. Nah, pemerintah ini harus memperkuat regulasi dan memperketat pengawasan terhadap situs-situs ilegal judi online, seperti memblokir situs-situs tersebut. Nah, selain itu, pemerintah harus menegaskan hukuman bagi para operator yang tidak bertanggung jawab nih teman-teman. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan layanan bantuan kepada para pemain judi online yang mengalami masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Nah, hal ini diperlukan untuk membantu mereka agar dapat lebih baik lagi. Support dari keluarga dan juga para teman yang sangat dibutuhkan bagi pecandu judi online. Nah, disinilah inklusi keuangan itu diperlukan. Inklusi keuangan ini menjadi relevan karena dengan adanya inklusi keuangan, masyarakat dapat mengatur dan dapat mengakses atau mendapatkan layanan keuangan dengan aman dan dapat dipercaya, seperti tabungan, kredit, maupun asuransi. Nah, hal ini dapat membuat mereka menjadi lebih baik dan menghindari godaan berjudi sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat regulasi, dan mendorong inklusi keuangan demi menghindari dampak negatif daripada judi online itu. Nah, jangan lupa juga pentingnya mencari bantuan profesional. Nah, banyak konseling dan terapi yang bisa membantu mereka untuk sudah terlanjur kecanduan. Nah, bantuan profesional ini bisa memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dan juga efektif. Selain mencari bantuan tenaga profesional, dalam menangani kecanduan ini, kita bisa melalui inklusi keuangan. Nah, kita bisa memberikan akses ke layanan keuangan yang aman dan terpercaya, serta terjangkau, sehingga mereka bisa mengelola keuangan lebih baik dan menghindari godaan berjudi. Misalnya program edukasi finansial dan akses ke layanan perbankan yang lebih eksklusif bisa membantu mereka yang rentan terhadap kecanduan judi online. Judi online adalah masalah serius yang memerlukan perhatian kita semua. Dampaknya tidak hanya pada individu, namun pada keluarga dan masyarakat luas. Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahayanya judi online. Dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kita dapat mencegah lebih banyak orang supaya tidak terjerat dalam adiktif ini. Kita juga perlu mendukung regulasi yang ketat dan membantu mereka yang sudah terkena dampak untuk mendapatkan bantuan profesional. Ingat, setiap tindakan kecil yang kita lakukan akan berdampak besar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Thank you.